Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 52. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode 52. Sayang sekali. Tadi kita lagi bahas kucing-kucingan, di belakang ternyata kucingan di belakang as in binatang. Ternyata lagunya habis, jadi tidak jadi. Nanti akan dilanjutkan nanti kalau begitu ya. Sementara itu, tadi ada beberapa lagu yang baru kita dengarkan. Ada Dragos Tidinte dari Ozone dan Di Sini di Batas Kota Ini dari Tommy J Pisa. Keduanya di request oleh Toto Taro. Terus ada Kirana dari Dewa 19 di request oleh Alex. Ada beberapa request lagi sebenarnya. Ada Eye of the Tiger dari Survivor serta Mimpi yang Sempurna dari Peter Pan di request oleh Four Stringer One. Kemudian ada Bye 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 dari NSYNC di request oleh Randy 1287. Tapi yang kita putarkan nanti ya, setelah segmen kedua ini kalau begitu. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan tamu kita pada malam hari ini, Four Stringer One, dengan topik utama Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Tapi seperti biasa, kalau misalnya mau bertanya silahkan gunakan channel poinnya. Kalau misalnya ingin request lagu juga silahkan gunakan channel poinnya. Untuk request lagu masih ada kira-kira 3 slot lagi. Saya kira seperti itu. Baik, kita lanjutkan dari pertanyaan pertama dari viewer. Sudah ada pertanyaan dari viewer. Bakaborn menanyakan, Bang kenapa pilih nama Four dan Stringer? Stinger. Ya, ini Sting tulisannya, bukan string. Gue baru mau ngomong Stinger dia. Stinger itu kayak transition kan kalau di OBS? Iya di OBS namanya apa ya? Stinger juga, Stinger ya, bener ya? Betul. Ya, tapi kalau misalnya ditanya, ya ini anggaplah kita anggaplah si Bakaborn nanya kenapa pilih nama Four Stringer ya. Ya itu mungkin gue flashback lagi. Mungkin tadi kan Bakaborn belum ada, tapi intinya itu ngambil dari nama dulu gue ngeband megang bass. Itu bass kan ada 4 senar. Terus ya udah akhirnya nyari kata lain dari basis, itulah Four Stringer itu. Singkatnya gitu sih Baka. Gitu. Kalau misalnya yang gitar itu 5 senar kan? 6. Kak, itu kalau misalnya dinamai nama lainnya Six Stringer. Nah, bisa jadi kalau misalnya ada yang mau make terus dia ternyata gitaris, bisa aja make jadi Six Stringer gitu. Boleh juga tuh. Atau dia main drum jadi drummer, ya bener sih. Ada pertanyaan lagi dari viewer. Randy 1287 menanyakan, kenapa suka banget game Cat Quest? Ini Cat Quest Anda ikut semua franchise-nya kah? Aku mainin cuma yang 2 sama 3 aja sih. Yang pertama aku nggak mainin. Oke. Gitu. Ya aku simple sih jawabannya, suka karena itu kucing. Bukan, genrenya kan Souls-like ya kayaknya? Enggak. Itu jauh dari Souls-like. Lebih tepatnya itu action RPG sih mas. Itu masih banyak. Masih banyak elemen-elemen RPG-nya di situ. Oh iya betul, action RPG. Dan ceritanya juga sebenarnya ceritanya simple, tapi entah kenapa dikemasnya itu si developernya. By the way ini developernya 8 orang doang ya. 8 orang doang. Gentle Bros. Mini tim ya? Kecil ya timnya. Makanya itu aku salut sih sama mereka bisa mengemas satu game yang sebenarnya ceritanya simple tapi bagus gitu loh. Gitu. Sampai sekarang nyaman kah mainnya? Kayaknya nyaman. Aku beberapa kali kayaknya lihat terakhir main game itu. Iya kan. Kemarin yang terakhir aku streaming itu kan pas banget udah tamat tuh. Gitu. Jadi aku nyaman banget maininnya. Seru. Oke. Gitu. Sudah menjawab kayaknya pertanyaan dari Randy 187. Iya. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan pertama dari aku. Ada habit
kah yang dikerjakan pas atau lagi streaming atau sebelum? Atau sebelum ya. Kalau yang dari sebelum streaming aku biasanya makan dulu sih Mas. Simpel banget ya jawabannya ya. Kayak Nggak apa-apa. Kayak Iya. aku kalau misalnya sebelum streaming setidaknya aku Iya. cukuran. Iya, biasanya kan gitu orang mengharapkan jawaban yang wah banget, wah sebelum streaming ternyata orang ini begini gitu. Enggak, kalau gue sih simpel ya, makan aja dulu. Intinya gitu. Apapun yang mau kalian lakukan, jangan lupa makan guys, gitu. Ya kan Kayak aku tadi karena segalanya butuh tenaga, butuh energi ya kalau nggak diisi. Tapi ngomongin makan sebelum streaming dulu, bukan dulu, belum lama ini aku pernah sebelum streaming tuh aku nggak makan dulu, dan itu berasa banget Mas efeknya pas lagi tengah-tengah stream. Itu aku yang namanya pusing, terus pokoknya udah kayak perut gak enak gitu, mual gitu, bener-bener berasa. Jadi waktu itu aku langsung memutuskan buat udahan. Gara-gara belum makan itu aku bilang udah dulu ya, udah pusing gitu. Sebenarnya alasan utamanya karena aku belum makan. Gitu. Jadi ya udah, jangan dicoba-coba ya kalau misalnya teman-teman di sini ya, ini konteksnya dalam hal apapun ya, bukan cuma streaming ya, maksudnya dalam melakukan aktivitas apapun, jangan lupa diisi tenaganya sih. Nggak perlu makan yang berat-berat sih sebenarnya, yang ringan-ringan aja kayak snack apapun itu, yang penting perutnya keisi lah gitu. Kalau selama streaming ini sih aku nggak bisa jauh-jauh dari ini sih, botol minum kesayanganku yang 2 liter udah 2 tahun ini. Jadi aku tiap kali streaming itu berapa kali ngomong aku harus minum gitu. Itu udah jadi kebiasaan aja. Jadi ini cepet habis. Kalau Gitu sih, misalnya minum, kamu tahannya nampung berapa lama kah? Iya, kalau misalnya 2 jam ya 2 jam bisa aku tahan. Maksudnya nampung minumnya berapa kali gitu kan? Nampung sebelum pipis? Iya, paling sejam 2 jam sih masih bisa. Gitu. Aku dulu di Padang aku sering minum sebenarnya pas lagi streaming. Rasanya Iya. Karena seliter itu kayaknya beberapa kali isi ulang pas lagi streaming, karena kan aku aktivitasnya malam ya basically. Cuma kalau di sini itu dingin, For. Kamu kan 19 itu pakai AC kan? Pakai AC. Cuman di sini 19 itu alam. Iya. Dingin serius. Jadi aku udah matiin redeem hydrate itu gara-gara itu sebenarnya. Jadi kalau ada yang aku minum sebentar, nanti beberapa saat kemudian aku pipis. Jadi aku kayak males sebenarnya. Karena segen sama viewer kalau misalnya kebanyakan ke WC kayaknya segen. Iya, ninggalin gitu kan gak enak ya. Betul. Jadi agak-agak jarang sekarang aku minum kalau malam-malam, agak sayang sih. Iya. Oke. Tadi ada mau tanyakan apa ya rasanya sekitar terkait ini? Selaku pecinta kopi, apakah tidak menyiapkan kopi? Kopi jarang sih. Kalau aku di rumah, aku minum kopi juga siang sih Mas. Siang ke sore gitu minum kopi. Kalau malam aku jarang. Biar cepet tidur habis streaming. Iya. Sebenarnya aku pun kalau mau minum kopi tuh sebenarnya tujuan minum kopiku bukan buat ngilangin ngantuk, cuma buat nambah energi aja sih kalau aku pribadi. Kan banyak ya. Iya, kan banyak ya orang-orang yang minum kopi tuh tujuannya biar gue melek, biar gue nggak ngantuk gitu kan. Ngincer kafein kan? Kafein ya betul. Kalau aku pribadi enggak, aku ya abis minum kopi, misal disuruh tidur ya tidur aku. Mau tanya itu dong kalau begitu terkait dengan kafein. Apakah sering konsumsi minuman berenergi? Kayak Monster, kayak Krating Deng? Nggak pernah, sama sekali nggak pernah, dan nggak mau sama sekali nyobain setetes pun yang namanya minuman energi ya. Oh, why? Kan itu sama-sama ada kafein ya? Lebih direct lagi daripada kopi. Gula sih Mas. Oh iya, betul, gulanya banyak sih. Minum-minuman berenergi itu oke lah, berenergi kafein, tapi lu lihat komposisi gulanya berapa gram di situ. Betul. Banyak pasti. Ya kan, apalagi minum-minuman ya kemasan, botolan gitu-gitu. Banyak gulanya, terus belum lagi pengawetnya ya kan. Betul. Gitu. Mending Firesip the best. Saya minuman energi Monster Inc. Ya baik. Iya baik Rargas. Tadi mau tanya satu lagi dong sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer. Kalau tidak sempat makan dan kalau emang kayak tadi di momen-momen ketika langsung gas nge-stream aja, apakah siap sedia kotak snack? Kalau begitu tidakkah? Yang bisa dicemil-cemil pas lagi stream.
Snack kadang aku suka nyimpen snack gitu. Kadang aku ngambil dari luar ke kamar terus nggak langsung ku buka gitu, ku simpen dulu. Itu bisa aja sampai besok tuh nggak aku buka, tapi ada satu momen dimana aku butuh, baru aku buka gitu, aku makan ya gitu. Jadi adalah pernah waktu itu beberapa kali stream sambil ngemil tipis-tipis lah gitu. Kayak gitu. pernah kayak gitu. Aku mau tanya satu lagi kayaknya. Boleh. Banyak juga tanyanya. Pernah tidak ya menyimpan makanan terlalu lama kemudian baru sadar telah expire? Pas mau dicek? Oh, itu roti pernah. Aku dulu nyimpen roti, sari roti gitu. Udah kelamaan, terus udah lewat expire dan udah ada ijo-ijo jamur gitu. Pernah kan lihat roti jamuran kayak gimana, Mas? Pernah, kayak tapi gitu. sari roti sih nggak pernah ya. Iya gitu. Aku nyimpen roti kelamaan. Jadi karena lupa, terus aku mau buka. Aku kan waktu itu kebetulan belinya yang rasa coklat kan. Kukira itu lapisan roti yang paling tipis, terus dalamnya kelihatan tembus coklat gitu kan. Aku kira awalnya itu, ternyata pas aku sobek dikit kok dalamnya nggak ada coklatnya, terus kulihat bagian luarnya ada ternyata jamur udah hijau gitu. Ya udah lo ku buang, nggak mungkin ku makan kan. Oke. Gitu. Ada komentar, saya makan roti hijau kirain jamur, taunya klepon. Baik. Iya itu memang klepon Pak. Baik. Ada. Oke. Namanya Rargas ini. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Sandwich Ismi. Kalau sebelum makan sebelum stream biasanya ngapain? Sebelum makan sebelum stream. Berarti pertanyaannya sebelum begitu. Makan. Sebelum makan. Gini. Aku kan stream malam kan ya, jam 8 jam 9 gitu kan. Paling aku kalau makan tuh kan jam 7. Berarti sebelum makan ya. Sebelum makan itu aku biasanya waktu dimana aku baru selesai kerja, itu aku lagi rebahan. Pokoknya lagi rebahan main HP, jangan nonton YouTube apa segala macam gitu-gitu sih Bang Sam. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya mundur dari sebelum makan sebelum stream ya gitu. Rebahan dulu ya kan. Gitu. Kalau Mas Adli biasanya ngapain? Ada kebiasaan nggak? Aku mah kalau misalnya sebelum stream biasanya nyiapin kopi. Makan pasti. Wajib, karena makan kalau misalnya ngopi dan perut kosong itu cari mati. Betul. Itu sangat tidak direkomendasikan ya. Iya, jadi aku tetap sedia makan dulu, dan kopi tetap sedia. Terus kadang sedia snack. Jadi aku punya stok snack lah ya. Tadi ya. Terus cukuran yang pasti. Jadi meskipun kadang-kadang mungkin tidak mandi, kadang kan tidak mood ya untuk mandi. Dan males gitu. Betul, ada masa-masa begituan, dan kalau misalnya udah dingin banget dan aku males, terus aku nggak mandi biasanya. Mandi tuh pagi doang, abis itu udah. Betul, aku cuma sekali sehari, paling sore doang atau malam. Cuma ya paling cuci muka aja gitu nih. Betul, aku sih enggaknya ya cukuran. Jadi biar tetap kesannya rapih kayak gini. Iya betul. Gitu. Ini BTW satu lagi dong mau aku tanya sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kumismu itu pernah dicukur kah? Dan jenggot? Pernah aku habisin sama sekali nih. Habis bener-bener habis gitu. Cuma emang ya hari ini lagi belum ku cukur karena aku baru aja buang pisau cukurku yang lama, soalnya kan udah tumpul kan. Biasanya kalau pisau cukur kan yang beberapa kali pakai itu kan udah agak tumpul, itu harus dibuang, harus diganti kan. Betul. Gitu. Nah aku belum beli lagi, aku belum nge-restock lagi. Jadi belumnya paling besok Mas. Ingetin ya Mas ya, ntar DM aja. Kenapa aku? Bercanda. Ini nggak ada niat beli cukuran yang elektrik kah? Yang elektrik itu? Enggak sih. Aku takutnya nggak bersih gitu. Maksudnya aku udah biasa cukur manual gitu, bisa dirasain tiap helai rambut dari kumisku. Agak geli denger ya, tapi ya udahlah ya. Iya pokoknya, sih, aku juga pakai itu, tapi kan berdarah. Ya kadang berdarah, cuman ya itu karena kan terlalu kenceng aja sih ya kan. Tapi ya kasus cukur berdarah gitu kayaknya jarang banget sih kalau di aku. Aku pakai elektrik sudah 2-3 tahun lebih. Masih oke. Iya, ini mungkin nanti mukaku sekarang elektrik. Bersih itu. Mungkin nanti aku bakalan coba. Dulu teman dekatku juga bilang gitu lah sebenarnya, For, kayak misalnya kayaknya nggak usah beli begituan nggak sih, nanti kayaknya nggak bagus. Tapi aku pakai, kemudian dia coba pakai, oh bagus ya.
Iya, soalnya saat ini masih nyaman manual sih kalau aku. Betul, manual aku gitu. Sama kamu bilang tadi keinget rasanya bersih dan perhelaian rambut, aku juga kayak inget. Oh iya ya, ada momen seperti itu ya. Iya. Baik, kita lanjut kalau begitu. Gitu. Ada pertanyaan dari Randy 1287. Dilihat dari game Cat Quest and Dave the Diver, sepertinya suka game 2D. Apa saja game retro kesukaan Bang For? Sebutkan 5 game. Ini game kayak cerdas cermat. Ini Mas Randy lagi merekrut komunitas game retro kah? Kan Bang Randy suka game retro ya? Iya kayak sih. Bang David. Iya, siapa tahu lagi nyari member. Tapi anyway, buat menjawab pertanyaan Mas Randy ya. Kalau game 2D, sebenarnya nggak semua game 2D gue suka sih. Tapi kalau ditanya game retro, sejujurnya gue masa kecil gue nggak diisi dengan banyak game retro sih. Paling kalau mau jawaban yang klasik ya Mario Bros maybe. Kayaknya tuh Mario Bros? Iya, jawaban yang sangat biasa aja kayaknya karena semua orang tahu. Gue nggak tahu ekspektasi jawaban. Gue nggak tahu ekspektasi Mas Randy sama jawaban gue kayak gimana, tapi ya itu. Masa kecil gue nggak diisi banyak game retro karena bilangnya ya, konsol pertama gue tuh dulu PS2. Gue pernah main PS1 tapi harus numpang ke rumah temen gue gitu, dan itu yang dimainin juga bukan game-game retro 8-bit gitu kali yang dimaksud Mas Randy kali ya, 8-bit retro gitu kali ya, I don't know, tapi ya gitu. Kayaknya tidak harus yang 8-bit, mungkin kayak yang 2D doang? 2D kali ya. 2D in general aja kali ya, boleh deh. Betul, kalau retro juga boleh, tapi kan ada yang kayak 2D gitu ya. Iya, mungkin bisa diganti kali ya. Jadi kan ini Mas Randy nanya game retro kan, kita ganti aja kali ya. Jadi game 2D kali ya, udah boleh deh. Kalau game 2D sesuka yang jawab ya. Hollow Knight. Night-nya Satria, bukan malam. Oh, ini tuh. Game yang kayak yang katanya ada sequel tapi nggak jadi sampai sekarang ya? Iya, betul. Capek kali aku kalau misalnya buka Twitter orang tanya-tanya. Makanya. Apakah akan ada Silksong? Setiap ada event? Aduh. Ya, terus ada yang namanya Blasphemous tulisannya. Itu game 2D platforming Souls-like juga, Metroidvania juga. Oh, itu bagus. Itu dilihat-lihat kayaknya emang sukanya berdarah-darah ya. Iya ya. Segala macam beginian ya. Sukanya kalau orang bilang ini tuh game-game penyiksaan diri atau masokis gitu ya. Betul. Ya nggak apa-apa, gue sih bebas ya, penilaian orang kan bebas ya, apa aja gitu. Dan gue nggak menyalahkan hal itu. Terus tadi baru 2 kan, 3 yaitu Dave the Diver sama apa lagi ya, game 2D gue yang gue mainin jarang sih. Iya, game 2D gue tuh jarang yang dimainin. Paling kalau misalnya mau mundur jauh ke PS1, PS2 dulu ada Suikoden namanya, game RPG. Wih, Suikoden? Iya. Suikoden aja lama banget. Itu dulu gue main itu di rumah temen gue. Di numpang PS1 temen gue tuh. Suikoden namanya. Oke. Gitu. Itu sudah 4, satu lagi? Oh iya, satu lagi. Suikoden ini yang mana kah? 1, 2? Gue kebetulan gue main dua-duanya sih. Di Steam ternyata ada remasternya, belum rilis. Oh iya kah? Ini loh, ada Suikoden ketemu Google remaster. Mereka remaster dari Konami tapi belum rilis. Oh, wah, kayak gue harus main deh. Ini belum rilis. Nostalgia cuy, itu bagus banget tuh, seru banget. Satu lagi jadwalnya. Oke. Iya. Oh, satu lagi. Apa ya? 4 aja lah. Gue gak kepikiran. Baik. Kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari Savage Is Me. Okay. Kalau game kan suka 2D, kalau waifu sukanya yang 2D atau 3D? 3D, Sam. Jelas 3D lah. Yang besar. Waifu harapannya. Waifu kok gepeng.
Aduh, abis ini gue dikecam nih sama banyak orang nih ya. Betul, bagi mereka yang waifunya besar-besar dan gepeng-gepeng mungkin bakal marah. Kok Anda begitu? Perkataan Anda? Abis ini gue kena cancel kayaknya nih. Adalah, nggak apa Betul. ya. Suka sama 4. Suka sama 4. Aduh ya Allah. Suka as in friend atau romantically nih Mas Randy? Oh, 2 hal yang berbeda tuh. Anyway, lanjut Mas Adli. Silakan Bang Randy, apakah mau dilanjutkan flirtingnya? Aduh, kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah ada tips dan trik untuk streaming di Twitch atau platform lain? Tips and trick. Gue ngasih tips buat yang belum mulai dan pengen mulai aja. Intinya mulai aja dulu gitu. Dulu gue dikasih tips juga sama kayak gini sama teman gue. Pokoknya intinya ya udah lu kalau misalnya mau streaming mulai aja dulu gitu. Kalau misalnya lu nggak mulai kan lu nggak akan tahu outputnya gimana, apa yang lu rasakan gitu. Intinya gitu sih. Tapi kalau misalnya yang udah streaming, tipsnya ya just keep being yourself aja sih anjir. Jawaban gue terlalu klasik tapi ya gitu intinya just be yourself apa adanya yang biasanya lu sajikan di stream kalian masing-masing, ya udah itulah diri kalian gitu. Ini berlaku untuk semua platform ya, nggak cuma Twitch ya kan. Sekarang platform streaming tuh banyak ya, selain Twitch ada beberapa. Sekarang banyak yang masuk ke YouTube, terus ada yang di TikTok juga, ada yang di Facebook, ada yang di Instagram dan lain-lain sebagainya gitu. Pilih platform yang menurut kalian itu nyaman ya. Gitu. Oke. Veteran sekali ya. Profesional jawabannya. Biasa aja. Emang cara ngomong gue sebenarnya gini, tapi apa ya menurut Mas Adli cara ngomong gue tuh apa ya? Terdengar formal sekali gitu ya Mas ya? Apa gimana? Dari tone-nya sih begitu ya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, profesional. Not everyone can be. Iya, makanya balik lagi tadi kan tiap orang tuh beda-beda kan, dari cara ngomong, sifatnya dan lain-lain. Betul. Intinya gitu. Ada komentar ini, pilih yang nyaman dan profitable. Nah, profitable, ya bisa. Tergantung dari gimana masing-masing cara menyajikan ya, cara provide-nya kalian gimana masing-masing, ya itu cara kalian lah gitu. Gimana caranya supaya platform tersebut bisa profitable buat kalian gitu. Ini bebas. Bilang ya barusan itu karena tahu kalau misalnya profit dari Twitch itu tidak besar kali kan ya? Iya, sebenarnya maybe. Dibandingkan kerjaan 9 to 5 ya? Iya betul. Oke, ada komentar di atas ini sebenarnya dari Indong. Bukannya kemarin ada game sim gitu, For? Yang mana kah? Game sim? Apakah ini maksud itu FMV? Yang tadi Asia 2 dan Bule 1. Oh iya, itu gue streaming itu sekali doang. Kenapa cuma sekali aja? Sisanya di offline kah mainnya? Iya, sisanya aku mainin offline aja, nikmatin sendiri. Kenapa? Kan tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada para penonton. Iya sih, cuman aku nggak tahu. Aku waktu itu ngerasa kayak kayaknya ini mending gue mainin offline aja dah, off stream aja gitu. Soalnya entah kenapa gue nggak tahu ya, mungkin ini perasaan gue dong atau yang lain ngerasain juga, kayak gue pas streamingin game itu oke lah, mungkin di awal sampai pertengahan masih menggebu-gebu lah, masih semangat gitu kan. Pas udah di deket penghujung stream gitu kayak udah mulai udah mulai bosen nih, udah mulai boring gitu kan. Gitu ya udah. Makanya pas ini ya bukan fun fact sih, yang terjadi saat itu adalah gue ganti game. Kebayang. Biasalah kalau gitu. Misalnya mungkin orang yang mungkin tidak terlalu oke dengan naratif atau FMV kayaknya susah. Makanya itu kan aku di situ juga kan mikirin yang nonton juga kan. Betul, yang viewer juga belum tentu bakal suka dan nyaman kan ya. Iya. Walaupun memang pada saat itu yang namanya live chat tuh tahu sendiri Mas, namanya ngeliat cewek cakep kan. I know. Ya kan. Nah, kayak gitu. Tapi setelah itu ya udah, karena yang disajikan juga ya gitu-gitu aja. Ya game-game FMV kan basically gitu aja kan. Live click simulator kan namanya. Betul, interaktif ya, movie kan? Interaktif, ya? Betul. Oke. Kayak gitu. Kita lanjutkan kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Momen paling mengesankan selama streaming di Twitch apakah?
Momen paling mengesankan. Oke. Iya, ada 2 tahun kan ya? Iya, sudah 2 tahun ini. Apa ya? Momen paling mengesankan itu ketika gua kan gini ya. Gua tuh main game mostly yang berat di story ya ceritanya kan. Jadi yang paling mengesankan itu adalah ketika emosi gua sama gamenya dan sama penontonnya itu ikut jadi satu gitu loh, merasakan emosi yang sama gitu loh ketika gua apa ya, menjalankan atau memainkan story dari game itu loh gitu kan. Emosi maksudnya dalam bentuk apapun ya, bisa yang marah, bisa yang sedih, pokoknya segala bentuk emosi gitulah ya kan. Kayak gitu, yang mengesankan gitu sih mostly. Selain itu berarti nyimak semua ya? Iya, aku tuh gitu. Aku salutnya gitu waktu aku main game story kan adalah pasti dialog panjang gitu kan. Yang aku salut gitu adalah ketika aku nyimak dialog, yang di live chat tuh pada ikut nyimak juga, maksudnya diem gitu kan. Begitu dialog selesai, langsung tuh pada ngomong lagi. Oh jadi ternyata si ini gini ya, si itu ternyata orangnya begitu ya, gitu-gitu. Oh seriusan? Nah, beneran. Kayak gitu mas. Yang aku rasain waktu itu dan sampai sekarang alhamdulillah kayak gitu, selalu kayak gitu. Tiap ada dialog, mungkin mereka tahu ya aku lagi nyimak dialog, jadi oh ya udah ikut nyimak dulu gitu mungkin ya gitu. Tapi begitu ntar udah ke gameplay lagi, nah udah langsung pada ngomong semua. Ini dialog ini English kan ya? In English betul. Wah, oke. Justru malah serunya di situ mas. Aku yang bikin aku seneng tuh kayak gitu. Ikut merasakan apa yang aku rasakan tuh di yang nonton tuh. Oh, gitu. Oke. Kemudian? Iya, paling apalagi itu aja sih sebenarnya. Karena ya memang itu aja sih. Yang paling dominan itu sih yang sering terjadi ya. Gitu. Oke. Ini ada beberapa komentar. Saya masih ingat pas lawan Primordial Malzeno. Iya. Itu siapa? Itu nama salah satu monster di Monster Hunter Rise. Itu apakah yang klip pertama kali tadi? Bukan. Itu klip pertama itu dari Sekiro. Itu nggak aku kasih klipnya ke Mas Adli. Oke. Dan nggak ada klipnya juga sih. Soalnya aku lihat dari klip kamu tuh berkualitas meskipun streamnya 720p 936p tapi gambarnya itu sudah ciamik dari dulu. Iya kah? Jadi orang-orang kayaknya bakal dimanjain banget sih kalau nonton. Nah ini yang salah satu yang bikin seneng gini juga sih, penilaianku belum tentu sama penilaian orang lain, termasuk yang barusan Mas Adli bilang itu kan. Pas kemarin aku kasih klip ke Mas Adli tuh, aku tuh kan pilih-pilihin dulu satu-satu. Wah ini kok gambarnya kok burik. Menurut mataku itu burik mas. Kayak blurry gitu-gitu kan, maksudnya nggak jelas gitu. Yang klip dikasih kemarin? Iya ya, semua klip yang aku kasih ke Mas Adli kemarin. Iya kah? Iya. Kalau aku dengan standar untuk konten kreator yang streamer kayak kita ini sih itu udah oke ya. Udah oke, udah bagus ya. Udah bening dan nyaman untuk dilihat lah ya. Iya gitu. Itu ya sebenarnya yang aku butuhin, feedback dari orang lain. Kayak waktu itu For kalau nggak salah main Hellblade 2 itu. Wah. Oh iya itu sempat ada Mas Adli juga di situ ya. Ciamik sekali grafiknya. Kalau aku yang main itu mungkin aku patah-patah meskipun spek kita mungkin kayak 11-13 tapi iya. Kalau nonton di channel 4 itu enaknya grafiknya cakep. Jadi aku kayak tidak disajikan visual yang sangat cantik ya kalau menurut ini ya yang nonton ya. Betul, jadi aku kayak bisa nonton TV gitu. Ya bagus. Ya bagus lah kalau misalnya menurut Mas Adi gitu ya. Kita baca lagi ke atas. Ada RDR 2. Ini apakah pernah main? Sayangnya aku nggak pernah main RDR 2 di on stream ya. Aku main RDR 2 tuh off stream. Nah masalahnya waktu aku main RDR 2 tuh sebelum aku mulai streaming malah. Oh sudah lama sekali. 2018. RDR 2. Iya itu. Kalau tidak salah For juga pernah bilang sesuatu. Game yang sebenarnya dulu udah pernah main tapi kemudian main lagi. Apa ya, Elden Ring kah? Atau Life of Pi kah? Ada satu game Souls-like yang pas aku mampir kemudian For bilang aku udah pernah main ini beberapa kali. Sekarang cuma pingin ngambil gold in doang sebenarnya. Oh iya itu Elden Ring betul lah. Iya. Ngambil ending lain lah ibaratnya gitu. Betul. Itu emang dikerjain juga pas offline berulang-ulang kali. Justru malah itu ada on streamnya juga sih. Kebanyakan malah pas on stream. Kalau off streamnya paling
ya cuma nggak ada sih waktu stream Elden Ring untuk yang kedua kalinya, malah itu nggak ada off streamnya sama sekali, bener-bener full on stream semua disajikan gitu. Oke, aku baca lagi komentar. Aku guling kok Bapak tidak merasakan. Ini guling as in bantal atau guling as in berguling-guling? Berguling ya. Kan? What do you mean? Aduh. Ada komentar lagi dari Indong. Apalagi pas karaoke Ichizu Samurai. Gila itu filmnya sama ya, For? Betul. Jadi konteksnya adalah ini Yakuza ya kayaknya. Betul. Iya, waktu itu lagi main game beberapa Yakuza series. Jadi di Yakuza itu kan memang ada mini games karaoke kan. Ichizu Samurai. Itu coba Mas Adli cari. Tapi kalau mau nonton videonya boleh juga sih. Ini game sebenarnya sangat-sangat banyak memanjakan mata ya. Betul sekali. Dan yang bikin menarik dari Ichizu Samurai itu ya dari video klipnya sebenarnya. Orang mana fokus sama lirik. Tapi cakep sih. Dari gambar doang. Gambarnya cakep kan? Nah itu. Model view pegunungannya bagus ya, For. Betul. Ini pegunungannya di dinding maksud kamu kan? Iya, yang kayak ditirai-tirai. Iya, lukisan-lukisan dinding gunung pegunungan gitu kan. Betul. Gitu. Mau tanya sesuatu mungkin yang agak-agak dewasa karena aku tidak terlalu mengikuti ini. Boleh. Ini apakah kalau misalnya yang begini-beginian itu kayak nyewa aktris JAV gitu? Tidak kan? Iya. Emang benar kan? Bukan beberapa sih, kebanyakan memang artis-artis JAV, grafiur gitu-gitu. Oh, disewa dan di kontrak jadi aktris. Memang castingnya nyari yang kayak gitu, Mas. Oh. Nyari-nyari artis JAV, artis model grafiur. Kemarin yang terbaru itu kan yang Yakuza ya spin-off sih, game spin-offnya Yakuza itu kan ada Keson. Yakuza spin-off? Aku kepo karena aku kayaknya pernah baca tapi aku nggak tahu dan aku nggak pernah nonton. Namanya Like a Dragon, The Man. Agak panjang nih, The Man Who Erased His Name. Itu kan ada Keson, ada berbagai artis JAV juga, gitu. Bahas gini para sesepuh pada nongol. Iya. Salah satunya Indong ini. Tapi dengan hashtag nyimak itu, sosok nyimak aja, tapi di belakang sebenarnya sedang mencari-cari. Iya, seperti saya. Sedang mencari bala-bala colek kan tadi. Bagus. Aku nggak tahu. Yang nggak ikut segmen 1, wah kelewat. Ini nih bala-bala colek nih. Betul. Recently malah ada kontes biar bisa di-include ke gamenya. What do you mean? Yang mana? Oh, recently. Iya, kontes. Iya, betul. Kontes? Kita maksudnya audisi kemudian masuk ke dalam gitu. Bukan. Kontes si itunya, artis JAV-nya gitu. Oh, I see. Biar bisa di-include ke game next Yakuza game gitu. Biar lebih populer ya. Iya. Kan bisa naikin orang tahu, bisa naikin exposure ya. Iya. Di Yakuza, aku lupa Yakuza 5 apa 6 gitu. Mungkin teman-teman familiar sama nama Anri Okita. Nah, itu ada. Anri Okita. Anri Okita. Itu aku lupa di Yakuza 5 apa 6. Itu ada tuh. Oh, Anda tahu banyak nama ya? Ada. Aduh. Aku Google namanya di image ada berita. Apa? Bintang porno ini terkena cacar ular sebelum syuting video shoot pertamanya. Cacar ular, what? Menarik sekali artikelnya. Wow. Oh, dia di Yakuza 6. Andrea kita itu. Baik. Itu jadi salah satu mini games fotografi bahkan. Apakah perlu saya cari kode nuklir nanti sama for pas break ya? Kode nuklir. Nah, aku tahu sumber kode nuklir di sini nih ada Indong nih. Nah, coba cari ke Indong deh. Tiba-tiba kenapa Anda expose orang lain? Kena doxing Anda dong. Siapa tahu ya, itu kan kebutuhan. Gue nggak tahu sih ya kebutuhan masing-masing apa nggak. Tapi misalnya ada yang butuh ya kan. Nah, gue bisa kasih rekomen ke yang namanya Indong ini ya. Sumber dari segala sumber kode nuklir ya kan. Aduh, baik. Yang baik. Apalagi belum ku baca ya. Jangan cari Momonogi Kana. Itu idolanya For. Itu Momonogi Kana juga tuh ada di salah satu Yakuza series. Momonogi Kana.
Oh, aku kayaknya pernah lihat ini sering kali. Nah kan? Oh, I know this one. Itu terkenal itu karena Momonogi. Terus yang tadi Andrio kita, terus banyak deh. Andri kayaknya aku belum pernah ketemu Andri, tapi Momonogi Kana kayaknya aku pernah lihat. Iya. Genrenya agak-agak lain sih sebenarnya. Idolanya Bang Andri juga, bukan ya? Bukan. Saya bukan mengidolakan yang ini, saya idolanya yang lain. Tapi yang ini, aku pernah lihat. Cuma genrenya kadang-kadang agak. Aisayama juga ada. Benar-benar hafal ya. Baik. Itu di Yakuza yang Like a Dragon tadi tuh. Oh, di Yakuza. Baik. Itu. Ini kan konteksnya masih ngomongin Yakuza kan. Nah. Betul. Memang ada kebetulan ada kesamaan nama terhadap artis tertentu gitu. Nah. Baik, gitu. baik. Gitu. Iya, di game Yakuza emang selalu diadakan audisi untuk para wanitanya. Oh, oke. Iya. Bang, tolong terjemahkan. Ada kode nuklir. Oh, ini si Bang Bre ngasih kode nih. Baik. Sebentar, udah ada pertanyaan reviewer. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Randy 1287. Bermimpi jadi streamer sukses, gimana giat-giatnya? Wow. Jujur gue nggak punya impian jadi streamer yang sukses atau besar sih. Sekarang belum sukses. Karena gue bisa bilang sekarang belum sukses. Oke. Karena mungkin gue belum provide apa yang orang mau gitu ya. Karena belum kah? Gue merasa belum. Oh, why? Gitu. Nggak tahu, mungkin ya gitu. Karena gue ngerasa ngejalanin streaming ini as a hobi aja sih, kayak iseng-iseng ngisi waktu gitu. Tapi viewer kamu kan basically nyaman ya di situ. Iya. Apakah itu belum dibilang provide yang mereka butuhkan? Iya, itu gue nggak tahu. Maksud gue mungkin gue merasa gitu, tapi mungkin ya yang orang-orang lain. Kenapa tuh? Muter ya streamnya ya? Betul. Oh iya nih, aku baru lihat. Tapi ini cuma di YouTube, cuma di Twitch. Iya, di YouTube aman kah? YouTube aman. Di sini tiba-tiba muter. Aku live chat masuk gak tuh? Tes. Masuk, tapi itu drop frame dan naik turun. Oh iya. Gara-gara bahas Yakuza. Gara-gara bahas Yakuza. Aduh, red code iya kayaknya nih OBS-nya. No di ban. Bukan ya. Ini masih 0. Kalau aku matiin, mati ya seharusnya. Iya. Tapi kalau tidak, indikatornya 0 ya? Enggak, 0 sama 3 ribuan. Kalau aku matiin, mau matiin saja sebentar tidak ya? Mungkin dikasih tahu dulu kali Mas. Di live chat. Karena sebenarnya aku nggak tahu ya kenapa, tapi Twitchku akhir-akhir ini begini, For. Kalau misalnya aku end stream, kalau aku trik aku sebenarnya biasanya kayak matiin disable di Ethernet gitu loh, di Windows. Baru nanti tinggal nyambung otomatis kan. Cuma kadang-kadang kalau begitu dia tidak nyambung. VOD ku potong. Kebayang gak sih? Iya, kebayang. Padahal reconnect-nya ada di setting, nggak mati. Nah itu. Nah tapi ini udah patah-patah gini, mau gimana? Ya udah bentar ya. Kasihan. Kasih tau yang di live chat dulu aja. Bentar ya. Nah ini sudah nyambung. Di YouTube kan nyambung. Aku sama kamu udah kelihatan kan? Kedengeran kan? Iya. Di Twitch kan di Twitchku belum masuk. Tetapi gak tahu ya, biasanya kalau aku begini dia offline. Sedih, bukan kayak yang megang kepala. Oh iya, biasanya kan kalau yang megang kepala itu kan tiba-tiba reconnect lagi ntar. Betul. Enaknya di situ sih. Iya. Marley stop. Lah iya, ini live chat masuk ya Mas ya. Tapi Twitch, kayaknya emang Twitch-nya deh. Ya nggak sih? Coba sedihnya. Coba aku ngetes buka Twitch lain ya. Channel lain maksudnya, coba. Channel lain yang aku dari tadi. Channel lain aman sih nih. Aman. Iya, punya Mas Adli ini kok offline ya? Udah ada nyambung lagi.
Nah ini udah ada yang megang kepala nih. Halo. Iya, alhamdulillah. Yeay. Wah. Yeay. Halo guys, kami kembali. Kami kembali. Stop Andrio kita bang, ntar aja kalau udah kelar. Enggak ya, saya enggak sekarang ya. Oke. Dan sekarang zamannya tidak untuk download lagi. Nah, kecuali cari 4K ya. Udah bisa streaming bahkan. Betul. Anyway. Kecuali kalau cari 4K ya. Iya, betul. Sampai mana tadi Mas? Pas reconnect tadi. Tadi bahas apa ya memorable? Oh iya. Ini. Provide konten yang buat orang nyaman. Iya, tidak, bener. Kan orang-orang nyaman ya aku lihat. Iya, mungkin itu tadi. Aku nggak bisa expect apa-apa yang orang nilai. Tapi kalau misalnya orang menilai apapun ke channelku gitu, ya udah aku terima aja gitu. Terima sebagai feedback dari penikmat ke aku sebagai provider gitu. Nah kan, ya udah terus gitu. Tapi entahlah, mungkin emang akunya aja kali yang kurang, maksudnya nggak mudah merasa puas terhadap apapun yang aku ini kali ya, provide kali ya gitu sih. Makanya aku selalu ngerasa kayak masih kurang memenuhi apa yang orang mau sih gitu. Kayaknya mending aku gitu. Perbaiki sedikit pertanyaannya ya. Standar boleh. Sukses menurut Forstringer 1 itu apakah? Waduh. Standar sukses menurutku ya. Nah ini berarti kapan balik lagi. Seorang streamer bisa dikatakan sudah sukses nih? Sudah sukses dalam artian orang itu udah maksudnya udah bisa menghidupi dirinya sendiri dari streaming itu sendiri. Maksudnya udah bisa jadi pemasukan atau pendapatan utama lah dari streaming itu. Menurutku sih gitu Mas. Artinya dia udah nggak perlu susah-susah cari, mungkin kerjaan di tempat lain, atau ya udah lu tinggal streaming aja gitu. Oke, berarti sekarang untuk di standar itu belum ya? Belum gitu, karena gue kan juga follow beberapa streamer luar yang memang sudah partner dan sekali nonton walaupun baru semenit tuh udah tiba-tiba udah 1K, 2K gitu kan ada tuh. Nah betul. Gitu gue bilang orang-orang ini tuh udah orang-orang yang sukses di streaming, karena sekali mereka streaming tuh ya pendapatannya ada terus gitu loh tiap hari ya kan. Betul kayak gitu. Oke. Berarti tadi jawabannya belum, nggak tahu mau kasih giat-giat apa ya kalau mau jadi streamer sukses. Giat apa, karena gue sendiri pun nggak menuju hal itu sih. Oke. Bakal tetap jalanin sebagai hobi aja, sebagai pengisi waktu kosong aja. Gue bakal tetap kerjain real life aja, gue nyari duit di tempat lain aja gitu. Oke. Gitu. Sudah bulat ya? Iya. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan dari El Kazail. Aku nggak tahu udah ditanya atau belum. Ada rencana bikin event kecil-kecilan nggak di streaming? 2 tahun ini nggak ngadain event apa kah? Event kecil selama 2 tahun ini sih paling yang udah pernah tuh goals aja sih. Goals dalam artian gue waktu itu pernah 100 followers goals, gue ngadain musik stream gitu. Terus 200 gue IRL stream sama AB tuh. Itu dulu, iya. Gue main bass di stream, main musik. Kayak si Osmo? Iya mirip-mirip kayak Osmo gitu. Cuman gue ada platform sendiri lewat gamenya gitu lah. Gitu, nama gamenya ini Rocksmith kalau misalnya. Mungkin Osmo tahu ya Rocksmith. Itu mirip game kayak game Guitar Hero, tapi dia instrumennya pakai instrumen asli gitu Mas. Pakai gitar asli, pakai bass asli, gitu-gitu. Dulu kayak gitu. Ratingnya 2 dari 10. Karena mungkin gamenya ya Rocksmith 2014 Mas, sorry. Kurang lengkap ngomongnya. 2014 itu mungkin yang lama. Nah, terus paling yang udah tuh paling goals tiap udah achieve berapa follower doang sih gitu. Kalau event-event kecil-kecil selama ini belum ada. Tapi kalau misalnya ditanya ada keinginan enggak, dan kalau misalnya ada mau bikin apa, gue tuh belum pernah bikin yang namanya donaton, sabaton, atau maraton yang lainnya di on stream. Mungkin gue kalau misalnya ada waktu gue bakal ngadain itu, tapi as in charity stream maybe. Kayak
ya donaton, tapi nanti hasil yang masuk tuh ya bakal gue donasiin ke tempat lain yang lebih membutuhkan, let's say ya panti asuhan atau yayasan apapun gitu. Udah kebanyakan duit ya? Amin. Ya gitu, intinya gitu sih. Dan kebetulan gue juga betul. Kebetulan juga gue ada dapat koneksi ke beberapa yayasan atau panti asuhan gitu sih dulu dari bokap gue, cuman sekarang diturunin ke gue gitu kan, karena bokap gue kan udah lebih rendah dari tanah kan gitu. Sesuai klip tadi ya. Apa tuh? Kelakuan priai. Oh. Anjir. Ya juga ya. Intinya begitulah. Baik, mulia sekali. Kita lanjutkan. Semoga bisa lah. Oke. Kita lanjutkan, ada pertanyaan dari Wah Sedih. Pernah main di games.co.id? Kesukaan game apa? Roblox main? Game kesukaan apa? Dulu di Webtrick suka download apa di Symbian? Biasa. Ini satu kali redeem nanya sebanyak ini, Kak. Bener. Astaga. Beli satu, diskonnya banyak. Biasa lah ibu. Tapi nggak apa-apa, oke. Kita berusaha buat jawab semuanya. Pertama tadi apa? Games.co.id. Iya, ini itu apakah? Itu udah lama bukan nggak? Ya kan sih? Games.co.id. Itu bukannya... Sejujurnya gue nggak pernah buka website ini. Gue juga enggak. Baru situsnya ini pun gue cari di... Iya, gue baru ini cari di Google. Kayaknya nggak pernah. Aku nggak pernah. Iya. Games.co.id. Mari kita cek URL-nya ya teman-teman ya. Kita buka sama-sama. Ya, ini basically ya gue ngerti. Ini kayaknya kumpulan dari banyak flash game gitu ya, flash game di satu website. Jadi kita mainin gamenya dari web ini langsung gitu mas. Aku pernah mainin game-game kayak gini dulu. Tapi beda nama webnya. Aku lupa namanya apa. Ini aku mainin gini-gini tuh dari zaman aku SD SMP sih. Aku pernah buka satu website buat main game-game kayak gini nih. Tipikal game-game flash game kayak gini-gini nih. Pernah aku dulu. Gitu udah lama banget. Bukan Indong, bukan game house. Tapi tahu flash game gak sih? Kalau misalnya kalau ke warnet ada di CD, kemudian bisa masukin CD, ada flash kayak yang Tarzan nyelamatin cewek, atau kalau misalnya kayak Hangeru. Kemudian apa lagi ya game-game yang begitu kan ya ini? Iya, tipikal game kayak gitu. Flash game yang dari website. Gitu. Terus jawabannya? Tadi pertanyaannya pernah main di games.co.id? Belum berarti ya? Kalau spesifik games.co.id-nya aku nggak pernah. Tapi kalau misalnya ditanya main game sejenis gini di web lain, aku pernah dulu. Udah lama banget tapi. Kalau game-game PopCap atau game house itu mah game-game jadul retro yang sekarang masih cukup ada dikenal orang ya? Gitu kan ya? Iya betul. Betul. Berarti dari ini jawabannya belum pernah main di games.co.id? Belum pernah sama sekali. Kalau Roblox kayaknya aku nggak akan nyentuh sama sekali deh. Why? Nggak tahu. Ini pendapat gue pribadi aja ya. Menurut gue, I don't know. Itu cringe. Karena udah jadi stereotip gue kalau main Roblox tuh isinya anak-anak kecil semua. Terus isinya ya bocah-bocah cringe. Gak jelas gitu. Ya balik lagi sih itu penilaian gue kan. Kalau misalnya orang lain punya pendapat lain ya itu it's okay gitu kan, it's fine. Balik lagi kan kita sebagai makhluk sosial harus ya itulah pokoknya. Gue gak ngerti ngomong apa intinya. Pusing gue udah pusing. Pusing gue. What the sigma for? Intinya gitu dah. Kita berpendapat beda-beda, it's okay lah. Gue nggak bakal musuhin kalian lah gitu. Justru gue seneng malah punya temen yang banyak punya pendapat lain-lain gitu. Oke. Gak mesti sama. BTW disuruh mewing gitu kamu tapi kan nggak punya dagu yang lancip gitu ya. Wah ternyata Mas Adli tahu istilah mewing. Of course, mewing itu kan sebenarnya yang dari lagu lancip kayak yang meme itu kan. Kencengin dagu gitu kan. Iya kan? Iya. Ya Tuhan, chatku. Lihat kan triggernya gara-gara satu orang itu tuh mas tuh. Skibidi toilet, dislike, kemudian apa lagi nih? Aura min 5000. Aura min 5000, ya kan Sigma gitu. Orang-orang Gen Alpha. Kenapa kalian merevive bahasa-bahasa Gen Alpha teman-teman? Ayo coba gue tanya. Jujur aku pribadi kalau lewat
orang yang ngomong begituan di mana-mana aku nggak ngerti, aku skip. Sama, aku juga nggak ngerti. Apa ini film orang-orang ini? Aku tidak mengerti. Makanya. Tapi ya, namanya zaman ya berkembang. Betul, dan bahasa juga mereka yang paham kan. Bendahara bahasa semakin berkembang juga semakin banyak ya. Oke, kita lanjutkan. Ada komen. Bentar, aku mau balas LK sebentar. Out of topic, tapi aku mau balas dikit. Oke. McD, saya udah lama nggak makan McD. Terakhir aku makan McD itu November, kayaknya 2023. Jadinya McD mau nitip apa? Nggak nitip apa-apa, Kak. Gue nitip yang ada Happy Meal-nya dong. No. Dulu tuh gue waktu kecil makan McD harus beli Happy Meal, Mas. Cari mainan? Iya. Why? Nggak tahu, mainan McD. Dan dulu kan kalau mainan Happy Meal tuh kan ada apa seriesnya kan ya? Ada seri-serisnya gitu kan, dan tiap series itu ada 4 atau ada 5 jenis gitu kan. Itu tuh aku nggak lengkap, harus lengkap pokoknya. Tapi dulu kan mainan Happy Meal kan bagus-bagus ya. Iya, bagus. Sekarang sih oke, tapi kecil-kecil sih. Iya, udah inflasi, Mas. Betul. Aduh, si Osmo tiba-tiba sentimental. Beli McDonald. Enggak, si Osmo komentarnya beli Happy Meals tapi aku masih sad. What the fuck, McDonald? Iya lagi. Tapi kan Indong. Aduh. Mainan JAV. Ya baik. Memang ya database JAV kita. Betul, tadi udah diupdate. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau nonton VOD-nya boleh, tinggal dimundurin berapa menit gitu ya. Betul. Kita lanjut, pertanyaannya belum selesai tadi. Dulu di Webtrick suka download apa di Symbian? Webtrick ya? Wow. Webtrick dulu. Webtrick itu yang mana? Itu Mas, buat download game-game mobile. Kalau zaman dulu tuh di Nokia tuh, HP Nokia. Dulu tuh kan aku punya HP Nokia N-Gage, terus sempet dibeliin N70 gitu kan. Wah, N70. Iya. Oke. N-Gage itu. Dulu tuh download gamenya tuh dari situ, Webtrick. Banyak game-game gratis, tapi bayarnya pakai pulsa internet gitu-gitu. Betul. Ya kan? Aku pakai N73 dulu. Iya. Tapi nggak nyari di Webtrick, aku nyarinya kayak di 4Share kemudian. Oh iya, 4Share betul. Dulu aku 4Share tuh buat download lagu. MP3 juga di situ. Iya, MP3 Staffa Band. Kalian ada yang tahu website Staffa Band nggak, guys? Tahu nama doang, tapi aku nggak tahu. Aku kayaknya nggak pernah download di situ. Tulisannya gitu tuh, Staffa Band. Masih ada ternyata situsnya. Masih. Dulu tuh download MP3 itu dari situ. Staffa Band. Terus ada beberapa URL yang didirect ke 4Share itu tadi ya kan. Gitu. Bingung ngerti apa-apa. Sok-sok bingung. Sok muda kalian, udah lah, akuin aja kalian udah tua semua. Betul. Jadi Anda kalau misalnya di Webtrick tadi Anda download apa? Ya download game. Tapi kalau misalnya ditanya spesifik game apa, aku nggak inget Mas. Gitu. Aku juga nggak inget. Mostly game. Paling aku kayaknya game dari tahun-tahun segituan yang aku inget itu The Sim City. Apa The Sim 2000 ya? Kayaknya The Sim aja sih Mas. Kalau Sim City setahu udah masuk ke area PC gaming sih dulu. Aku nggak tahu yang MP3 bisa download Kak. Ih, males sekali aku baca chatroomku. Orangnya kok banyak orang-orang menolak tua ya. Dusta. Emang dasar, nggak apa-apa sih. Umur mungkin boleh tua, tapi jiwa tetap anak muda ya teman-teman ya. Iya baik. Harus tahu caranya berkelana, berselancar. Betul sekali. Betul. Cukup. Sudah. Ada pertanyaan dari Indong. Kapan cosplay Miles Morales? Miles Morales? Iya. Bosen lihat Krillin terus bang. Salam buat adeknya ya. Adik dari rumah kan? Itu satu pertanyaan itu tadi yang sama adik-adik. Betul. Ini pertanyaannya sepaket lagi tadi sama kayak KH. Biasalah minta diskon. Aduh, nggak apa-apa. Tapi tetap gue jawab. Oke. Yang tadi yang Miles Morales ya. Miles Morales itu karakter Spider-Man juga Mas, yang anak muda. Gitu. Oke. Jadi ini Mas, jaket yang ku pakai ini outernya Miles Morales. Gitu. Jadi ini outernya. Dalamnya dia pakai spider suit warna hitam sama pakai topeng ya kayak biasa lah gitu.
Aku mau nunjukin sesuatu eksklusif di sini boleh nggak, Mas? Boleh, kenapa Bentar tidak? aja, 1 menit. Aku cuma ngambil sesuatu di lemari. Boleh? Biar Boleh. teman-teman di sini ngeliat juga. Eksklusif kali. Apa tuh? Ternyata namanya Miles Morales. Oke. Nih ya, gue punya topeng. Gue punya topeng buat cosplay Miles Morales ini. Oh, oke. Cuman belum pernah gue pakai sama sekali. Dan gue punya full kostumnya juga di lemari gede. Cuman gue males ngeluarinnya. Tapi intinya ini aja yang gue tunjukin ya. Tuh, gue punya ini kostum Miles Morales Spider-Man. As in full kostum dari atas ke kaki gitu. Cuman belum pernah gue pakai sama sekali. Gitu. Ini belum pernah gue tunjukin sama sekali bahkan di channel gue sendiri pun gue belum pernah tunjukin. Ya, eksklusif di channelnya Mas Adli ya. Itu kalau misalnya buat baca chat room. Iya, aku dari tadi sambil nyimak ini ya. Gitu. Aduh, pagi-pagi pekerja swasta, malam streamer, subuh-subuh males Morales. Males ya? Males. Dibilang juga itu tadi, kilos Morales. Morales tenan. Agak lain. Gitu. Tuhan. Ada, beneran ada nih bisa dipakai. Cuman sayangnya bagian matanya tuh burem. Oh, Gitu. emang kayak jaring-jaring laba-laba? Iya. Ya kayak gini, pokoknya teksturnya kayak gini gitu. Tapi ya sebadan, full kostum sebadan gitu. Ini jaketnya doang, bukan kostum. Yang Begitu. aku pakai sekarang. Iya. Iya, ini jaket outernya gitu. Jadi aslinya tuh Miles Morales memang dia pakai outer jaket gitu, kayak gini. Oh. Emang ini gitu. Yang ini part of the cosplay juga sebenarnya, jaket yang aku pakai ini. Oke. Gitu. Komentarnya, jadi abis ini Bang For langsung mau keliling Jakarta nyari begal. Memang mulia sekali ya kelakuan priayi. Begal lihat For sih malah dikejar, Fornya yang lari. Gua yang lari. Kenapa? Tadi sebenarnya di awal sekali kayaknya si Indong tadi bilang begini, push up 10 kali udah ngos-ngosan habis napas Bang. Hah? Gak gitu ya. Sekeluarga pada cosplay semua ya hari ini. Hah? Kok gitu? Ada komentar lagi, sekali-sekali stream cosplay Miles Morales. Ada rencana kah? Gak ada sih, sebenarnya gak ada rencana. Tapi ya iseng-iseng mungkin boleh lah ya. Sesekali mungkin bakal gue tunjukin full kostum kali ya, dari bener-bener dari atas badan sini sampai kaki gitu. Karena dia satu ini Mas, satu piece gitu Mas kostumnya, kayak lu pakai dari kaki nanti sampai ke atas. Naikin ke atas badan gini, terus lu masukin tangan lu gitu. Tinggal di resleting di belakang aja udah selesai. Satu potong baju gitu. Aku mau tanya yang dikomentari Indong, tapi aku baru Google. Krilin itu yang mana? Pantas dibilang Krilinnya cosplay. Yang karena botak itu kan? Iya betul. Iya. Gitu. Gak apa-apa, udah biasa ya kan. Aduh, bentar aku baca bentar ya. Bang For cosplay Miles, Artax cosplay Kung King Kang Elden Ring. Kung King Kang? Bang Tara Arts kalau misalnya. Itu. Aku tahu brandnya doang, tapi aku nggak terlalu nggak tahu siapa orang dalamnya. Gitu. Itu Bang Adli kapan gitu dia pernah cerita mau datang ke event cosplay pakai Miles Morales itu. Tapi kamu beberapa minggu terakhir ini kayak sering datang ke event kan ya? Terakhir One Piece bukan sih? Iya betul, yang minggu lalu itu aku datang ke event orkestra konser 25 perayaan 25 tahun One Piece. Orkestra konser? Itu aku nangis sejadi-jadinya Mas di sana. Kenapa? Ya terharu aja sih, saking terharunya. Karena kan aku tumbuh besar bersama One Piece kan, anjay. Kayak gimana gitu. Tapi belum selesai kan ini animenya? Belum. Bahkan manganya aja juga udah mau deket akhir sih sebenarnya. Komiknya tuh. Gitu. Iya, tapi ya belakangan ini memang lagi bukan sering sih, maksudnya beberapa kali datang ke event-event gitu. Event yang Komifuro kemarin tuh, yang CF, itu kan sebenarnya aku bawa ini kostumnya, yang ini sama kostum yang sebadan itu, cuman aku nggak pakai. Kenapa? Karena tidak pede, jadi mending tidak usah. Padahal itu ada komentar tadi, For berarti nanti CF jadi Miles Morales. Maybe. Nah, nggak tahu sih, lihat aja nanti. Tunggu aja nanti ya. Aduh. Padahal tadi
Sebentar, bentar ya dong ya. Aku baca sebentar komentarnya. Resletingnya kalau lepas gimana ya? Bener-bener Bener, jadi no No Way Home. Karena nggak ada baju dalam berarti kan ya? Aduh, maksudnya resettingnya nggak bisa dilepas sih, nggak bisa diturunin, nggak bisa Oke. napas ya udah No Way Home. Baik. Kalau jadi Miles Morales, aku beli tiket cuma buat lihat Bang for cosplay di CF. Waduh. Ini bohongnya kecium Iya, banget ya. nih. Pokoknya kalau yang namanya Artak udah ngomong nih isinya bualan semua guys. Oke. Ada komentar dari El Kazail. Silakan ya For ya, kalau mau silakan di approach. Lu Miles Morales, gue jadi Gwen ekstasi deh. Wah, nggak mau ya. Kenapa? Gwennya harus cewek asli ya, jangan LK nih. Kenapa? LK kan bestie. Nggak semua bestie itu hubungannya romantically ya mas. Mohon dicatat ya, tolong. Oh baik, baik. Tolong nih, Baik. ini perlu diluruskan ya. Makna dari bestie ini ya. Baik. Gwennya Gwencana. Baik. Ada lanjutan dari Indong tadi. Salam buat adeknya ya. Adek udah di rumah kah? Adek? Seharian di rumah kok Indong. Gue tungguin Adek sini siapa? lu sampai datang ke sini dong. Coba berani nggak? Oh. Bayangin mas, bercandaan ini gue sama Indong udah lakuin selama 2 tahun mas. Nggak apa-apa. Kan saling sayang menyayangi ya kayaknya. Itu dia. Mana coba? Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Osmo Stream. Dari pertanyaan selanjutnya dari Osmo Stream. Open for music collaboration nggak? Kalau iya nanti aku approach. Oh boleh. Boleh aja yuk. Ini as in kalau misalnya virtual. Nah, kalau misalnya collab music virtually, aku nggak tahu ya kan delay internet masing-masing orang kan beda-beda ya, takutnya. Yang namanya musik kan perlu tempo yang sama kan. Oh, betul. Kalau misalnya satu tempo yang ini dengan yang lainnya berbeda gitu kan susah masuknya ya. Mungkin tapi itu bisa diakali sebenarnya. Jadi masing-masing misalnya nih let's say gue mau udah mau melakukan collab musik inilah gitu. Mungkin bisa diakalin dengan cara kami masing-masing record sendiri-sendiri aja. Nanti hasil akhirnya tinggal diedit, disatuin aja jadi satu kesatuan video musik gitu sih. Bisa diakalin sebenarnya. Collab gitu. Offline. Iya. Oke. Ya kurang lebih gitulah. Ngeband kah? Boleh ikut nongki. Si Osmo kan Forsenar juga ya? Iya dia kan? 6 kan, dia gitar. Six stringer kalau Osmo nih, asik. Oh, ternyata aku salah. Iya, tapi kan itu ya. Jadi kalau LK mau ikut nongki mungkin boleh. Iya, gitu aja paling. Tapi konsepnya gini, aku siapin BGM, nanti para artis tinggal selipin aja musiknya. Nah gitu. Sama pas aku bikin collab sama Bang For SND, For Second ya. Six stringer, G stringer. Baik. Si For Second main bass juga kok itu. Oh, banyak ya? Iya kayak gitu. Jatuhnya ya kalau misalnya disiapin BGM kayak cover sih mas, cover song gitu. Betul, offline berarti ya? Iya, online sih. Kan filenya kan dari kami masing-masing. Nanti kan tinggal disatuin via editing gitu. Kalau offline kan berarti kan harus ketemu secara fisik. Ya agak effort juga, agak susah juga ya. Yang satu di ujung pulau sana, yang satu di ujung sini ya kan. Di ujung pulau yang berbeda kami mas. Gitu, agak susah kalau buat ketemu secara langsung. Gitu. Kita lanjutkan kalau begitu. Belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Saya lanjutkan ke pertanyaan dari saya. Momen paling menyedihkan dan menyenangkan selama streaming di Twitch apakah? Momen menyedihkan ketika streaming apa ya? Gue tuh gini mas, tipikal orang yang kalau misalnya dapat kejadian menyedihkan atau yang kurang enak tuh gampang lupanya jujur. Kalau aku kebayang-bayang terus. Iya, justru aku bingung malah orang tuh kebanyakan kisah-kisah sedih atau kisah buruk tuh mereka tuh kayak masih inget banget. Sementara kalau aku tuh kayak I don't know, susah banget buat nginget apa ya kejadian menyedihkan. Kalau misalnya pas streaming, ya yang bisa gue inget itu kayak terlalu simpel banget jawabannya pas lagi DC. Tapi gue yakin orang-orang ini banyak yang ngalamin, jadi klasik banget kayaknya ya. Gue juga kan barusan. Iya barusan Mas Adli ngalamin gitu, sedih banget kan rasanya gimana kan, pengen nangis gitu. Enggak sampai segitu sih. Enggak selebay itu ya, udah maaf. Gitu. Tapi kalau menyedihkan, menyenangkan kah?
Kalau yang menyenangkan mungkin include yang sebelumnya kali tadi ya, yang berkesan itu termasuk yang menyenangkan buat gue pribadi sih Mas Adli. Gitu. Sama gue kasih tambahan, gue bisa ini sih kenal banyak orang gitu, kenal banyak orang dari berbagai daerah dan berbagai macam sifat dan kelakuan, kebiasaan segala macam gitu. Basically gue seneng ini ketemu orang-orang baru gitu sih Mas, orangnya. Gitu. Pas gue masuk ke Twitch ini sih terutama, itu yang bikin gue seneng. Temu kalian-kalian ini nih yang ada di live chat sekarang nih. Kalau misalnya waktu itu gue nggak pencet start stream di Twitch, mungkin gue nggak akan bisa di sini Mas, nggak akan bisa kenal sama kalian semua ini. Wow. Gitu. Yang bikin gue seneng sih itu. Rasanya sentimental sekali. Iya. Terdengar gimana gitu ya. Betul, terdengar sangat deep sekali. Aduh, jadi terharu. Iya. Kira-kira seperti itu ya nadanya. Tapi kalau Morgan ini sebelum gue mulai streaming gue udah kenal duluan. Karena dulu tuh satu komunitas ini Monster Hunter Indo. Gitu kalau sama Morgan ini. Sama memang Abe juga. Memang sudah master sejak lama ya. Sama Abe juga tuh. Udah kenal dari sebelum streaming bahkan. Gitu. Satu komunitas. Tapi belum pernah ketemu kah kayak si Abe sama si For? Kalau Abe kan waktu itu yang panahan. Kalau sama si Morgan belum pernah ketemu kah? Belum sama sekali. Ya beda ini juga sih Mas, beda kota juga jadi agak susah gitu. Oke. Tidak dikasih gimmick kayak si Artax kah? Maksudnya? Kayak misalnya yang tadi. Iya. Beliin tiket. Betul. Itu kan gimmick aja ya. Gak usah lah. Effortnya terlalu berlebihan. Oke. Ya begitulah. Aku sama Abe juga sering ketemu. 2 tahun lebih hampir tiap hari ketemu. Di mana? Kan Anda sama si Abe beda kota ya. Harus effort lah. Anda effortnya mana ketemu? Nggak jadi deh. Intinya begitu. Aduh ya Tuhan. Internal. Baik, kita lanjut kalau begitu. Kalau bisa membandingkan diri sendiri, kalau Anda bisa membandingkan diri sendiri dengan 3, 6 bulan atau 1 dan 2 tahun yang lalu, kira-kira apakah yang bisa dibandingkan? 3 atau 6 atau bulan yang lalu. Oke. Apa ya, perbandingan dari gue yang sekarang dibanding gue yang dulu itu, gue bisa lebih tegas dalam dalam tiap keputusan maybe. Maksudnya kan tadi di awal gue sempat singgung kalau misalnya pas gue kuliah itu kan gue bukan tipikal orang yang tegas dan gue nggak bisa langsung mengutarakan apa yang gue inginkan gitu, apa yang gue rasakan gitu kan. Tapi dibandingin dengan yang sekarang, gue bisa jadi lebih straightforward. Maksudnya gue bisa tegas apa yang gue mau gitu, apa yang gue rasakan. Terus gue jadi bisa cara ngomong gue juga lebih luas dibanding dulu sih, ya kan. Even gue dulu kan kerja kantoran dulu dibanding streaming dulu kan. Walaupun memang di dunia profesional kan lebih dibutuhkan cara berkomunikasi yang baik dan benar kepada kolega kan, masing-masing kolega gitu kan. Nah itu, tapi dengan streaming ini gue jadi lebih kayak dilatih lagi gitu loh. Maksudnya cara ngomong yang di luar ranah profesional lah ibaratnya gitu kan, lebih casual ya kan. Apalagi ketemu orang-orang banyak dan orang-orang baru yang gua belum tahu sama sekali itu latar belakangnya gimana, itu siapa gitu kan, kayak gitu. Kalau dari segi yang lain, kayak yang dibilang di chatroom ini kan, For yang dulu nggak jago ngobrol. For yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ku disayang, sekarang ku ya mungkin konteksnya waktu gue pertama, maksudnya awal-awal stream kali ya, nggak jago ngobrol. Maksudnya gue nanggepin obrolan di live chat masih kurang pokoknya kurang lah gitu. Gitu kan. Dibanding yang sekarang mungkin gue bisa lebih lebih bisa maintain gitu ya, apa yang live chat omongin gitu kali ya. Gitu. Sekarang bacot mulu memang. Gue akuin memang gue bacot banget. Gitu. Gue terima omongan Indong tuh sebagai pujian ya, karena gue juga gitu. Gue maksudnya gue merasakan kalau emang gue tuh bacot banget sekarang ini selama streaming ini.
Bahkan off stream kalau misalnya gue lagi voice chat sama temen ya paling bacot siapa? Ya gue. Tidak sediam dulu ya? Gak sediam dulu gitu. Baik, lebih bapak-bapak sekarang. Gak boleh gitu sama kakak ipar. Itu yang ngomong Mas Rock by the way. Iya aku tahu. Ngomong yang penting gak perlu, yang penting ngomong. Yang penting ngomong ya. Wow, Osmo, imagine Indong pura-pura deketin adiknya For, ternyata cuma gimmick buat deketin For. Iya. Gue kayaknya besok pindah rumah ya guys ya. Kok gitu? Biar gak didatengin Indong. Aduh ya Tuhan. Selain dari yang kayak keluasan berbicara, apakah ada yang lain lagi kah yang sudah banyak berubah? Yang banyak berubah. Semisal kayak upgrade device segala macamnya. Kalau device sejujurnya kebanyakan device itu udah punya dari sebelum streaming sih mas. Wow, sudah berada sebelum streaming ya, baik. Gue bukan bermaksud ini ya, disclaimer ya, gue bukan bermaksud pamer, gue bukan bermaksud flexing, tapi kenyataannya emang begitu. Gue dulu emang seneng konsep meja kerja gue sendiri gitu mas, dibikin senyaman mungkin gitu. Tapi ini kalau dari segi spesifikasi itu apakah ada yang diperbarui dalam beberapa tahun terakhir? Ada. Jadi beberapa bulan yang lalu, lebih tepatnya bulan April kemarin tahun ini, itu gue baru aja upgrade. Bukan upgrade, lebih tepatnya bikin baru ya, bikin PC baru. Gitu. Kalau nggak salah aku pernah lihat postingan Twitter C4. Nggak sih? Yang PC lama sudah punya orang lain. Oh iya, PC lama kan? udah ku jual ke teman gue sendiri. Oh, why? Gitu. Teman gue ini PC-nya mau dipakai abangnya buat buka usaha warnet. Oh. Jadi otomatis teman gue kan nggak punya PC nih. Nah dia lagi nyari PC. Kebetulan aku punya PC yang nggak kepake. Ya udahlah, aku jual aja ke dia. Gitu. Dan spesifikasinya masih oke? Masih oke. Oh. Masih oke. Yang sekarang lebih baik lagi? Iya, aku harap lebih baik lagi untuk 5 tahun ke depan sih mas. 5-10 tahun ke depan sih. Karena kan ya teknologi kan berkembang terus. Teknologi berkembang terus ya kan. Kayak gitu. Oke banget yang dulu. Yang dulu itu yang mana? Iya, apakah yang spesifikasi yang pakai sekarang? Indong tahu spek lama aku itu dulu. Dulu GPU-nya pakai 3070 ya kan, RTX, terus prosesornya pakai yang AMD punya Ryzen seri 5000 kalau nggak salah. Iya, 5000 seri. Gitu-gitulah. Oke, yang sekarang overkill tapi bagus buat 5 tahun. Sebenarnya kalau misalnya berlebihan dalam spesifikasi nggak apa-apa kan? Yang penting tahan ya. Nggak apa-apa. Justru aku malah lebih mendingan kelebihan daripada kekurangan sih. Jadi kalau misalnya nanti ada perlu apa-apa ke depan kan tidak pusing ya? Iya betul. Tinggal pakai aja gitu kan. Betul. Kita lanjut kalau begitu. Kalau tidak ada yang mau dibandingkan lagi, PC-nya juga gitu kok. Iya betul. Iya. Ada pencapaian kah yang telah dicapai selama streaming di Twitch? Pencapaian yang sudah dicapai, pertama ini jawabannya mungkin bakalan sama kayak bintang tamu sebelumnya. Follower saya sudah begini, affiliate begitu. Betul. Sudah affiliate, jadi aku udah nontonin WMR episode berapa ya Mas Adli, jawabannya kayak mostly sama, tapi kalau buatku pribadi, iya itu sih achievement yang udah aku capai selama streaming ya. Affiliate, terus ya mungkin kalau misalnya aku tambahin lagi, ya itu aku bisa kenal banyak relasi itu kan dari berbagai latar belakang ya kan, dari berbagai orang yang beda-beda sifatnya dan segala macam gitu-gitu. Dan itu buatku jadi jadi rezeki juga sih buat aku, karena bisa kenal banyak orang tuh menurutku termasuk salah satu rezeki. Maksudnya kan rezeki kan nggak mesti dalam bentuk materi atau uang kan. Betul. Relasi atau koneksi itu kan bisa dibilang sebagai rezeki juga. Nah itu buatku itu rezeki juga sih. Betul. Bisa kenal banyak relasi gitu. Kadang nggak tahu kan kalau kenal dengan yang ini bisa buka pintu yang mana. Betul. Ya kan? Ya, betul. Bisa aja itu kan teman-teman lu itu kan bisa aja jadi perantara antara lu dengan rezeki lu yang lainnya gitu kan, kayak gitu. Betul. Kadang-kadang nggak tahu juga kan apakah yang kita baru tahu ini ternyata latar belakangnya powerful person di balik username tertentu.
Betul. Gunan ketawa baca chatnya Mas Rob. Kenapa? Kenapa aku bisa buka pintu neraka, Bang Dor? Bang For. Bang For. Kan kamu sering kali terkurung di luar pintu neraka ya? Kalau aku lihat dia di MHW. Ya begitulah ya Mas Rob ya. Kenal gue bukan achievement For, kata Indong. Mana ada? Enggak, menurut gue itu achievement juga. Gue bisa kenal Indong tuh menurut gue salah satu achievement juga lah. Ya kenal teman-teman semua yang ada di sini lah ya. Kenal teman-teman yang ada di live chatnya Mas Adli semua nih menurut gue achievement juga lah gitu. Lah gitu. Ya. Gitu. Baik, tapi serius kan kita kan nggak tahu ya, karena mostly kan anonymous, jarang yang pakai kayak username asli, dan kan nggak tahu ya nama aslinya siapa, dan ternyata orang berpengaruh di balik username ini kan nggak ada yang tahu ya. Makanya kita nggak tahu, makanya jangan terlalu cepat menilai seseorang ya kan. Betul. Iya, sudah terpaksa lah gitu. Iya. Betul, aku emang itu yang aku tekankan tadi. Nah, tapi serius kan, siapa tahu kan ya orang di balik username ini ternyata iya, bisa aja dia orang besar ya kan. Betul, tapi maksudnya, dengan username ini kan ternyata punya pengaruh yang bagus, dan ternyata tanpa diketahui buka pintu yang lain nanti ke depan kan. Iya betul. Intinya ya syukuri aja apa yang ada, hidup hanyalah anugerah. Tiba-tiba nyanyi. Besok streaming kah? Aduh. Besok streaming kah? Besok enggak kayaknya. Kalau enggak besok aja nyanyinya For. Aduh. Anyway, ada komentar gitu, kenal Robi berkah kenal Robi berkah lebih banyak positif apa negatifnya? Ini enggak di channel sendiri, enggak lagi jadi bintang tamu. Selalu itu. Kena sudutin terus. Selalu. Mas Rob ini udah jadi Bang Napi ini ya. Bang Napi. Ingat. Waspadalah. Ya Tuhan, umurku. Kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya, ada goal dan plan kah di masa depan atau impian dan harapan yang belum terrealisasi? Ini boleh IRL juga ya kalau mau. Oke, kita mulai dari yang stream aja dulu kali ya. Kalau goal di stream itu sih mungkin suatu hari nanti gue bakal ngadain ya stream maraton, donaton, subaton, you name it lah, terserah apa namanya, maraton itu. Intinya gue pengen misalnya gue kesampaian bikin itu, gue pengen jadiin itu sebagai charity stream gitu sih. Yaitu tadi kita bakal kasih hasil dari stream maraton itu ke yayasan atau ya lembaga-lembaga yang membutuhkan lah, panti asuhan atau ya apapun itulah gitu. Ini gitu. Kalau misalnya jadi ada donaton DKK itu, apakah Anda bisa kayak izin sehari atau berhari-hari? Nah, itu dia permasalahannya Mas Ali. Iya, that's the question, karena kan kamu kerja ya. Iya, itu dia, makanya aku juga mikirin hal itu juga Mas. Di satu sisi aku punya keinginan untuk melakukan maraton tersebut, tapi di satu sisi lagi aku nggak bisa tiba-tiba take a day off gitu loh. Maksudnya nggak bisa tiba-tiba ambil cuti. Aku kecuali force major ya. Kalau misalnya di tempatku tuh ambil cuti itu minimal seminggu sebelumnya ya kan. Gitu. Nggak bisa tiba-tiba kecuali kalau ada force major atau halangan yang mendadak gitu lah ibaratnya gitu. Nah gitu. Mungkin kalau misalnya kesampaian, aku paling mulai dari ini aja dulu ya, endurance 24 hour stream ya kan, itu bisa dilakuin dalam waktu sehari aja dan bisa dilakuin di akhir pekan atau ya, libur. Betul, pas weekend itu kan bisa. Mungkin kita mulai dari ini yang kecil-kecil dulu aja ya, kita inilah ibaratnya start from a baby step dulu lah gitu ya kan. Gitu. Yang kecil-kecil aja dulu, nggak usah yang subaton berhari-hari berbulan-bulan aja dulu, gitu aja dulu. Gitu sih paling keinginannya kalau misalnya di on stream. Kalau misalnya di real life, gue tuh pengen pengen ini sih, gue pengen kerja di luar sih sebenarnya Mas, kerja di luar negeri. Why? Berkaya. Entah kan, ya gue pengen aja sih sebenarnya kayak mungkin gue udah bosan kali di sini ya. Kayak pengen nyari challenge. Tapi bukannya ini, kalau aku lihat ya, bukannya orang sebenarnya itu nyari ke negara-negara biar kaya. Nah,
Karena ini ya, currency sana sama sini beda ya. Iya. Iya, maksudnya gitu. Tapi kalau aku sebenarnya mikir orang-orang luar itu sebenarnya mereka tetap kerja di luar, tapi tinggalnya di negara-negara di sini. Iya, dengan kurensi yang jauh lebih rendah. Betul itu. Iya, itu salah satu keinginan gue, Mas. Jadi perusahaan boleh perusahaan luar negeri lah ya, let's say di negara mana gitu, tapi yang bisa remote working sih. Gitu. Jadi ya badannya tetap di sini tapi kita ngerjain buat perusahaan yang di luar sana gitu. Kayaknya bakal lebih nge-challenging sih. Tempat tuh pada remote semua. Iya, terutama itu challenging, terutama pada ini sih di sisi zona waktu, ya kan. Time zone aja udah beda kan dari berbagai negara. Nah itu challenge-nya di situ. Kita harus menyesuaikan jam kerja orang sana kan. Gitu challenge-nya menurutku di situ. Betul, tapi sebenarnya kalau masalah time zone itu tidak hal yang susah sih menurutku ya. Iya. Susahnya itu lebih ke mencari kayaknya. Tapi kalau misalnya punya pengalaman 5 tahun lebih sih kayaknya seharusnya sudah ada cukup ya. Iya, ibaratnya kan udah ada bekalnya, tinggal ya gimana kita manfaatin bekal itu di tempat lain sih. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya di background kamu seharusnya sih banyak ya. Harusnya tapi banyak. Kan what do I know? Nah ya, who knows gitu kan. Betul. Gitu, paling itu sih. Oke, dari aku sudah habis. Dari viewer ada satu pertanyaan dari Indong. Okay. Kapan jodohnya For? Nggak enak kalau ngeloncatin kakak ipar. Waduh. Begitu. Nggak ada istilah ini ya, nggak ada istilah yang namanya meloncatin atau melewati kakak ya anjir. Menurut gue, ini gue jadi jawab serius anjir. Nggak apa ya. Menurut gue, yang urusan perjodohan atau pernikahan gitu nggak ada unsur balap-balapan sih menurut gue. Ya mungkin menurut sebagian besar orang gitu kali ya. Tapi kalau menurut gue ya gitu, nggak ada yang namanya marriage racing gitu, balap siapa duluan yang nikah nih, ayo gue duluan dah gitu. Nggak ada kayak gitu. Maksud gue ya lu misalnya lebih muda, adik gue nih lebih muda dari gue gitu, mau dia nikah duluan sebenarnya gue nggak masalah gitu. Kalau gue selama gue nggak tahu ya ini salah apa bener, tapi gue sampai detik ini tuh masih yang namanya nyaman dalam kesendirian gue sih mas. Anjir jadi dalam gini. Kayaknya nggak apa-apa itu, kayak si Indong juga konfirmasi tapi juga kesel kayaknya. Padahal aneh beneran tanya gimana, udah ada jodoh kah atau yang ditaksir. Ini malah fokusnya di loncatnya. Ya Allah. Ini Indongnya nggak sabaran kan, gue belum selesai ngomong. Kita kan bahas dari yang ringan dulu sampai yang berat dulu dong. Sabar, mohon bersabar Indong ya. Biasalah Indong. Iya, tapi kalau misalnya Indong nanya jodoh ya itu tadi, gue sampai detik ini gue masih nyaman sama kesendirian gue sih. Gitu, jadi gue nggak apa ya, dalam waktu dekat ini gue belum ada keinginan untuk nyari lagi sih, maksudnya nyari jodoh sih mas. Gitu. Mengingat yang sebelumnya gagal terus, jadi ya sudahlah, sendiri saja ya teman-teman ya. Oh, tiba-tiba. Aduh, ya begitulah ya namanya hidup, namanya sentimental cinta. Sekali. Iya, tadi dia banyak cerita mengenai kegagalan dalam hubungan percintaannya, Indong. Iya. Tadi ada yang tanya di awal-awal, malah tadi di segmen pertama kalau tidak salah, kisah jodoh yang paling mengesankan dan menyedihkan. Iya, dan menyakitkan gitu tadi dibilang. I know one of the story, Bang. One. Tahu, Indong tahu salah satunya. Mungkin gue nggak bisa sebut di sini. Gagal adalah wawasan. Aku mau tanya sesuatu dong. Oke, boleh. Tapi kalau nggak dijawab mungkin nggak apa-apa ya. Karena di skena Twitch Indonesia itu sebenarnya ada banyak couple. Apakah ada yang sedang diincar atau yang disukai kira-kira dari sebanyak ini di skena Twitch Indonesia? Biasanya kan ada yang begitu ya, kecantol sana sini. Iya, banyak yang kayak gitu. Tapi kalau gue pribadi sih nggak ada sih mas. Really? Iya, nggak ada. Si LK, kamu kan ditolak tadi Kak. Ini maksudnya dalam ranah ini kan, ranah Twitch stream kan. Betul. Memang banyak. Aku lihat banyak kok yang couple-couple gitu di stream, entah itu yang apa namanya, yang on cam streamer atau yang VTuber gitu, banyak yang kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi enggak mas, enggak dulu. Gitu. Oke. Seandainya
ada kemungkinan di depan mungkin terbuka wawasannya untuk menjalin hubungan serius dengan seseorang streamer, apakah ada rencana? Bukan apakah akan dilanjutkan dengan serius atau cukup mencari yang non streamer? Kayaknya bakal balik lagi ke yang nyari dari yang real life aja lah Mas ya, bukan yang dari online atau stream gitulah. Ya. Oke. Baik, gitu. Dari aku habis komentarnya. Iya, intinya gitu Mas. Ya LK itu kalau seandainya ya. Ini nih, Indong ini. Indong, tapi tadi LK, kan dibilang si Morgan. Artax begini ya, ada namanya bridging Mas Indong. Sudah terbiasa Anda sepertinya ya. Iya. Baik, dari aku sudah habis. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break lagi. Oke. Setelah ini ada 3 lagu. Ada Eye of the Tiger di request dari Survivor, di request oleh Forsinger One. Dan ada Mimpi Yang Sempurna dari Peter Pan, juga di request oleh Forsinger One. Terus ada Bye 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 dari NSYNC. Ini siapa yang request tadi ya? Sebentar. Request NSYNC Bye 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 Randy 1287. Akan kita putarkan setelah ini ya. Setelah ini kita akan break sebentar. Saya baru ngopi juga, jadi mungkin mau ke WC sebentar daripada nanti ke tidak nyaman nanti pas segmen terakhir. Kalau misalnya mau bertanya-tanya silahkan. Kalau mau request lagu juga kita masih ada kira-kira 3 slot lagi. Ya begitu, jadi masih bisa. Indong, tidak begitu ya Indong ya? Tidak ya? Tapi kalau Indong ada pertanyaan mengenai Jepang yang mau ditanyakan ke Forstringer, boleh. Nanti akan kita jawab secara profesional ya. Waduh. Seolah-olah kami ini ahlinya. Kan ada database-nya. Oh, Username iya, dengan nama Indong di chatroom. Namanya Indong nih, database. Betul, pakar. Anda jangan-jangan sebenarnya aslinya Dr. Boyke. Tapi username Indong. Anyway, baik, kita akan break sebentar ya. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.